Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Prof. Kartono dan Bapak Mas Rukan sebagai dosen pengampu mata kuliah studi dinamik, asesmen adinamik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Model Fungsi Mental. Pentingnya model fungsi mental. Salah satu contoh penilaian dinamis adalah meliputi menilai variasi dalam kemampuan, seperti menilai kemampuan memahami, berpikir, belajar, dan memecahkan masalah dengan cara yang logis. Model fungsi mental diperlukan agar penilaian bisa sistematis, teratur, dan konsisten. Cara melihat sifat fungsi mental ada dua, yaitu mengajukan pertanyaan awal yang bersifat di permukaan, belum mendalam. Contohnya, apa itu kemampuan? Apa komponen, asal, dan korelasinya. Yang kedua, pertanyaan yang lebih praktis dan mendalam, seperti kemampuan untuk apa, penggalian kemampuan yang bersifat konseptual dan terapan. Perspektif transaksi tentang kemampuan manusia. Menurut perspektif transaksional, ada 3 dimensi utama kemampuan manusia, atau kemampuan berpikir sistematis dan efektif, yaitu kecerdasan, kognisi, dan motivasi. Secara umum, perspektif transaksional berpegang pada prinsip yang pertama adalah ability is multifaceted, yaitu mempunyai kemampuan yang banyak di banyak aspek, seperti memiliki banyak kecerdasan, antara lain kecerdasan untuk belajar, membaca, belajar bermain cello, dan lain-lain. Yang kedua, kemampuan yang ditentukan oleh banyak hal. Kecerdasan dipandang sebagai suatu kualitas biologis yang berasal dari struktur, integritas, dan efisiensi fungsional otak. Perkembangan mediasi struktur utamanya adalah hasil dari aksi poligenik, yaitu aksi kritis kombinasi gen. Pernyataan ini mengatakan bahwa tidak ada gen tunggal untuk kecerdasan. Sebaliknya, perbedaan individu dalam kecerdasan muncul sebagai hasil dari sekelompok gen yang masing-masing memiliki tingkat yang berbeda, kualitas dan karakteristik interaktif. Yang ketiga, perbedaan individu dalam kecerdasan tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan dalam pemikiran dan pembelajaran logis. Ada korelasi yang tidak sempurna antara IQ, ini contoh ya, ada korelasi yang tidak sempurna antara IQ dan prestasi sekolah. Kadang ada seseorang dengan IQ rendah tapi dapat mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik, atau setara dengan seseorang yang ber-IQ tinggi. Dalam pandangan Neo-Vygotskian, perolehan model kognitif esensial terdiri dari pembelajaran atau memperoleh model berbasis budaya untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Menurut Piaget, setiap anak memiliki tugas perkembangan membangun struktur kognitifnya yang unik. Tahan lama dapat digeneralisasikan model berpikir logis. Menurut perspektif Luria, proses mental dilihat sebagai fungsi mental tertentu, seperti perhatian, persepsi, memori, bahasa, konsepsi, dan metakognisi. Perbedaan paling mendasar antara kecerdasan dan kognisi terletak pada proses kognitif dan metakognitif, yaitu asal-usulnya masing-masing. Menurut perspektif transaksional, kecerdasan terutama bersifat genetik, sedangkan proses kognitif harus diperoleh. Asumsi wajar bahwa kecerdasan hanya dapat dimodifikasi secara sederhana dengan usaha keras. Kognisi sistematis yang telah diperoleh sejak awal sangat menonjol. Ini adalah perbedaan antara kecerdasan dengan kognisi. Dilihat dari sumber, kecerdasan itu genetik, sedangkan kognisi itu diakuisisi. Dari segi modifikasi untuk kecerdasan sedang, untuk kognisi tinggi. Dari segi karakter, untuk kecerdasan itu bersifat global, sedangkan kognisi bersifat spesifik. Dalam segi penilaian, kecerdasan itu meliputi prestasi, sedangkan kognisi juga proses. Penilaian kemampuan sosial. Pencapaian menurut kecerdasan, pencapaian kemampuan intelektual. Menurut kognisi, campuran dari kemampuan Axelrod, kebiasaan sekap. Menurut pembangunan syariah, gen, kesehatan, nutrisi, keamanan, membina lingkungan.
Sedangkan untuk kognisi, pengajaran aktif dan terarah melalui proses pembelajaran. Kebanyakan ide kecerdasan pada dasarnya adalah tes prestasi. Artinya, banyak mereka menilai apa yang telah dipelajari atau tidak dari peluang masa lalu untuk dipelajari. Ujian pengetahuan dan keterampilan sangat tepat menyerupai tes kecerdasan dan prestasi. Proses kognitif tidak mewakili keadaan pengetahuan statis. Sebaliknya, mereka mencerminkan taktik, strategi, kebiasaan, dan cara berpikir dari mendekati, mendefinisikan, dan memecahkan masalah dan memahami Islam dinamis. Oleh karena itu, secara unik sesuai dengan proses kognitif yang dinilai harus dinamis. Motivasi adalah komponen penting dari kemampuan bekerja. Kecerdasan saja tidak cukup untuk berpikir dan belajar yang efektif, membutuhkan penambahan proses kognitif yang dikembangkan secara individual. Ini adalah karakteristik dari seseorang yang pada posisi transitik, motivasi intrinsik atau predominantly extrinsic motivation. Motivasi ekstrinsik. Pada motivasi intrinsik itu ada task, involvement, challenge, creativity, responsibility, learning, psychological excitement, aesthetic consideration. Misalkan pada motivasi ekstrinsik ini menghindari suatu pengaruh comfort, safety, security, practically, material gain. Ciri-ciri individu yang mempunyai motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama, mereka bekerja lebih keras, artinya mereka menghasilkan sesuatu lebih banyak unit dari output per waktu satuan. Yang kedua, mereka bertahan lebih lama dengan tugas. Yang ketiga, mereka belajar lebih efektif. Yang keempat, mereka menyimpan lebih banyak daripada apa yang telah mereka pelajari sampai periode tertentu. Yang berikutnya adalah mereka terlibat dalam perilaku yang lebih eksplorasif. Kemudian mereka lebih menyukai kebaruan dan kompleksitas daripada keakraban dan kesederhanaan. Berikutnya, mereka lebih memilih untuk memantau aktivitas mereka sendiri daripada diawasi oleh orang lain, dan untuk mengatur jadwal penguatan mereka sendiri daripada untuk memaksakannya. Yang berikutnya, ketika mereka memiliki kesempatan untuk memilih jadwal penguatan untuk diri mereka menerapkan jadwal yang lebih ramping. Artinya, mereka lebih membutuhkan dan tampaknya bisa memilih pembiayaan yang sederhana, yang relatif jarang diberikan. Implikasi model dynamic assessment, yaitu penggambaran perbedaan antara kecerdasan dan kognisi dan penilaian memfokuskan penilaian pada aspek fungsi mental, dapat dimodifikasi sebagai respon terhadap mediasi. Kami menganjurkan berfokus pada proses pendekatan yang mengidentifikasi target pemrosesan tertentu yang mencirikan setiap individu yang sedang dinilai, serta tuntutan yang dibuat oleh tugas dynamic assessment ini. Yang ketiga, proses mental sendiri yang kami usulkan sebagai target yang tepat untuk dynamic assessment adalah perhatian, persepsi, motorik, bahasa, kognisi, dan metakognisi. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.